Jika seseorang itu tidak menjaga perkataannya dengan baik, maka sia-sialah kerohaniannya, sia-sialah ibadahnya, ya, sia-sialah saudara dia melayani, berdoa dan lain-lainnya kalau perkataannya tidak selalu dijaga. Hari ini saya akan bicara tentang perkataan. Perkataan ini memiliki kuasa. Kalau kita saudara mengatakan hal-hal yang baik, maka saya yakin sekali saudara, sesuatu yang baik juga akan datang kepada kita, akan menimpa kepada kita. Dan kalau kita biasa berkata-kata yang tidak baik, maka pasti saudara yang tidak baik juga yang akan terjadi dalam hidup kita. Apa yang kita ikat di bumi ini, kata firman Tuhan, itu pasti akan terikat juga di surga. Betapa luar biasa kuasa perkataan ini. Oleh karena itu kita selalu diingatkan oleh Tuhan supaya berhati-hatilah, pikirkan terlebih dahulu sebelum kita berkata-kata. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau hal ini mungkin bisa dikatakan survei. Ada satu survei saudara yang menyatakan seperti ini, bahwa sebagian besar kesalahan yang dibuat manusia itu disebabkan karena perkataan. Kali lagi saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu pernyataan yang mungkin didasari karena survei, karena penelitian, maka ditemukan bahwa sebagian besar kesalahan yang dibuat oleh manusia bukan karena dia akhirnya salah, ya kan? Akhirnya saudara berbuat kesalahan, berbuat dosa hanya karena mengeluarkan sesuatu yang seharusnya tidak perlu untuk disampaikan. Itu saudara penelitian yang pertama, kalau bisa dikatakan seperti ini. Ada juga saudara orang yang mengatakan seperti ini, sebagian besar dari kehidupan seseorang itu dikendalikan karena kata-kata. Sebagian besar kehidupan seseorang itu dikendalikan karena perkataan. Sehingga saudara dikasihi Tuhan, ada orang berkata, kenapa anak ketika dia besar menjadi pemberontak? Dan survei mengatakan disebabkan karena setiap hari orang tua selalu memperkatakan perkataan-perkataan yang negatif tentang anaknya. Berapa banyak orang tua saudara ketika mungkin lagi jengkel, kita saudara melampiaskan kepada anak kita, atau mungkin anak kita sedang salah, langsung kita berkata, dasar kamu seperti ini, dasar kamu bodoh, dasar kamu begini, dasar kamu begini. Akhirnya saudara terekam dalam pikirannya, oh saya bodoh, oh saya bego, oh saya ini, oh saya ini. Akhirnya saudara ketika dia besar, hidupnya menjadi pemberontak karena perkataan-perkataan yang sering disampaikan atau yang didengarkan dia dari orang tua. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita jangan pernah, kalau ada anak-anak kita ya masih kecil, jangan pernah kita mengatakan bodoh kamu, kamu anak yang bodoh, kamu anak yang inilah, macam-macam kamu sampaikan. Itu berbahaya. Ya, itu akan terekam terus dalam pikirannya. Oh iya, saya bodoh, saya bodoh. Papa mama bilang saya bodoh, itu akan terekam. Papa mama bilang saya jahat, papa mama bilang saya tidak benar, papa mama bilang saya tidak beres, saudara. Akhirnya itu yang terekam. Akhirnya sampai dia besar nanti, itu saudara yang jadi perilaku, yang jadi karakter dari anak tersebut. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya mengatakan hari ini, hati-hati dengan perkataan, karena perkataan itu mengandung kuasa. Ada kuasa saudara dalam perkataan kita. Oleh karena itu berhati-hatilah dalam berkata-kata, dalam berbicara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau membuktikan kenapa sesuai kita harus menjaga perkataan kita dengan baik. Karena apa itu dampaknya? Yang pertama saudara, mari kita lihat di dalam Yakobus pasal 1. Ya, mari kita baca firman Tuhan ini.
Yakobus pasal yang pertama. Yakobus 1. Mari kita lihat ayat yang ke-6, ayat yang ke-26. Ya, firman Tuhan demikian. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Wow, ini saudara luar biasa ya. Kalau seorang tidak mengekang lidahnya, menjaga perkataannya, ya, orang tidak berhati-hati dengan apa yang dia ucapkan, saudara, maka ia menipu dirinya sendiri dan sia-sialah ibadah. Ibadah sia-sia kata firman Tuhan. Percuma kita kelihatan rohani, percuma saudara kelihatan kita melayani, percuma saudara kelihatan kita rajin berdoa, ya, rajin beribadah, tapi ternyata saudara, jika seseorang itu tidak menjaga perkataannya dengan baik, maka sia-sialah kerohaniannya, sia-sialah ibadahnya, ya, sia-sialah saudara dia melayani, berdoa dan lain-lainnya kalau perkataannya tidak selalu dijaga. Oleh karena itu saudara yang kasih Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan terutama, ya, engkau mungkin sudah melayani, ya, engkau mungkin sudah kelihatan begitu rohani, tetapi kalau di luar saudara, kata-kata kita tidak menjadi berkat, tidak menjaga perkataan kita, maka firman Tuhan mengatakan semuanya jadi sia-sia, termasuk ibadah kita pun, kata firman Tuhan itu akan menjadi sia-sia. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kekang lidah kita, jaga baik-baik perkataan kita sebelum kita berkata-kata. Karena itu saudara ada dampaknya, ya. Itu saudara ada sesuatu yang berbahaya kalau keluar dari dalam mulut kita saudara, apalagi hal tersebut tidak ada kebenarannya atau belum ada kebenaran. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat yang sudah dewasa di dalam Tuhan, mari kita jadi contoh, ya. Mari kita jadi contoh bagi semua orang, bagi orang-orang yang lain, mungkin di tetangga sekitar kita. Jaga baik-baik perkataan kita, ya, karena ada dampak yang berbahaya. Di dalam keluarga pun harus seperti itu, ya. Baik komunikasi antara suami istri, komunikasi antara anak dengan orang tua, ya. Biasakanlah saudara mengucapkan kata-kata saudara yang membawa. Jangan saudara mengatakan hal-hal yang tidak seharusnya dikatakan. Akhirnya kita jatuh lagi ke dalam kesalahan yang mungkin tanpa kita sadari. Kita mengatakan, ini kan tidak ada dampaknya, ini kan tidak ada efeknya, kan tidak ada yang disakiti secara fisik dan seterusnya. Tetapi kata-kata ini, kata firman Tuhan, kalau tidak dijaga dengan baik, kalau kata-kata yang keluar itu bukan kata-kata yang memberkati, maka ibadah kita, kata firman Tuhan, adalah sia-sia. Sia-sia kita rohani, tetapi dalam pandangan Tuhan kita rohana, ya. Dalam pandangan Tuhan kita tidak beres, tidak benar. Oleh karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita diingatkan perkataan itu memiliki kuasa. Jaga baik-baik perkataan itu. Sebelum berkata-kata, pikirkan terlebih dahulu, apakah kata-kata saya ini benar? Apakah kata-kata saya ini bisa membangun? Apakah kata-kata saya ini bisa memberkati? Dan seterusnya, supaya apa yang kita perbuat, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan hal-hal rohani, akhirnya tidak menjadi sia-sia karena perkataan kita jaga dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, karena apa saudara? Karena perkataan bisa membangun dan bisa juga menghancurkan. Mari kita baca saudara di Lukas pasal 6 ayat 45. Ya, Lukas pasal 6. Kita baca Lukas pasal 6 ayat 45.
Ya, dikatakan seperti ini. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya itu meluap dari hatinya. Dari firman Tuhan ini dikatakan apa yang keluar dari yang kita ucapkan itu meluap dari hati. Maka saya heran saudara ketika ada orang berkata seperti ini, ya memang sih kata-kata saya sih memang kasar, tapi hati saya itu baik. Ya, seringkali kan kita dengar seperti itu. Ya, kata-kata saya sih memang kasar, tetapi kalian nggak tahu hati saya itu baik. Bagi saya itu sebesar satu kebohongan. Karena apa saudara yang dikasihi Tuhan? Karena firman Tuhan mengatakan apa yang keluar dari mulut kita itu luapan dari hati kita. Ya, sebenarnya saudara ketika dia berkata saya kasar dalam perkataan, tapi hati saya baik, sebenarnya saudara hal itu penipuan bagi saya. Itu dia memanipulasi saudara keadaan hatinya yang sesungguhnya. Padahal memang hatinya seperti itu. Ya, oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak boleh membodohi orang lain dengan mengatakan saya hatinya baik, tapi perkataan kita itu jahat sekali. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, ya jangan sampai seperti itu. Ya, saya sih memang ceplos-ceplos. Saya kan orangnya to the point. Saya kan orangnya apa adanya. Jadi maaf saja kalau perkataan saya ini keluar kasar sekali, tapi hatinya saya baik sekali. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau kita ambil konteks firman Tuhan ini, saya mengatakan wah, tidak mungkin seperti itu. Karena apa yang keluar itu adalah sesuatu yang merupakan manifestasi dari apa yang ada di dalam hati. Jadi saudara kasih Tuhan, saya pun sepakat dengan ada pernyataan seperti ini. Kalau engkau mau mengetahui hati seseorang, ya, apa yang ada dalam hati seseorang, lihatlah ketika orang itu berbicara. Kalau yang sering keluar di dalam mulutnya tentang apa saudara tentang uang, berarti di hatinya sebenarnya uang terus ya. Jadi kalau segala sesuatu yang keluar dari mulutnya sebenarnya itu manifestasi dari apa yang ada dalam hatinya. Jadi kalau mau tahu isi seseorang, siapa seseorang, ya lihat dia ketika dia sedang berbicara dengan siapa, teliti dia. Oh, ternyata hatinya seseorang seperti itu. Firman Tuhan tidak mungkin salah. Ya, kalau seseorang seringkali menceritakan, menjelek-jelekan orang lain, sebenarnya di hatinya seperti itu. Ya, hatinya begitu, hatinya tidak beres, sebenarnya kasih Tuhan. Ya, belum ada yang dibereskan, belum terselesaikan. Sehingga saudara yang kasih Tuhan, hati-hati karena apa yang ada di dalam hati kita, saudara, apa yang kita pikirkan suatu saat akan keluar dari mulut kita. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, kita seringkali berpikir tidak mungkin lah. Kalau saya mulai berpikir jelek, maaf dengan Pak Bebon, dalam hati saya akan berkata seperti ini. Ah, Pak Bebon ini tidak benar. Pak Bebon ini seperti ini. Suatu saat saya akan cerita itu kepada orang lain, entah kepada siapa. Ya, saudara yang kasih Tuhan, itu karena memang dari hati kita. Jadi ketika kita sedang memikirkan sesuatu, maka pikirkan lagi apa yang kita pikirkan. Karena sesuatu yang ada dalam pikiran kita suatu saat nanti itu akan terucapkan melalui kata-kata. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati dengan perkataan kita, karena dampaknya itu bisa luar biasa sekali. Ada satu cerita saudara yang menarik ya. Ada di dalam satu kota kecil, ya, ada seorang wanita yang mungkin sudah dewasa ya, atau kalau saya katakan wanita yang sudah tua, ya. Kerjanya setiap hari saudara membuat gosip. Ya, dia menceritakan tentang ada satu wanita muda yang tinggal juga di lingkungan mereka. Dia katakan wanita ini setiap hari kerjanya itu menggoda suami orang. Dia katakan seperti itu. Pokoknya pekerjaan wanita muda ini tidak ada lain selain menggoda suami orang. Ya, dan kalau suami orang itu sudah digoda, dia katakan maka semua hartanya pasti akan diambil oleh wanita muda ini. Akhirnya heboh saudara. Di kota kecil itu heboh. Karena gosip itu sudah kemana-mana. Si wanita muda ini
adalah wanita penggoda. Ya, setiap hari menggoda, tujuannya untuk meraup, mengambil harta dari laki-laki tersebut. Karena sudah terjadi kegaduhan, saudara, akhirnya polisi datang dan mengamankan wanita muda ini. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, ketika diadili di pengadilan, ternyata tidak terbukti kalau wanita muda ini adalah seorang penggoda. Dia dibebaskan, dan wanita muda ini menuntut balik karena pencemaran nama baik. Ketika saudara ada pengadilan selanjutnya, ya, di mana yang jadi tersangka adalah si wanita tua ini, ya, yang mencemarkan nama baik si wanita muda ini. Ketika hakim bertanya, kenapa kamu berbuat seperti itu? Kenapa kamu tega menggosipkan orang yang sebenarnya dia tidak seperti itu? Wanita itu berkata, Pak Hakim, itu kan hanya omongan saja. Kan tidak ada yang tersakiti secara fisik. Emang saja, kata si wanita tua ini. Ya, akhirnya hakim itu berkata, ya sudah, ya, karena seperti itu, maka saya memberikan hukuman kepada kamu. Hukumannya adalah, ya, ambil 100 lembar kertas, ya, dan tuliskan di dalam lembar kertas itu apa yang kamu gosipkan tentang wanita muda ini. Ya, setelah kamu selesai menuliskannya sebanyak 100 lembar, kamu datang ke alun-alun kota, kamu lalu melemparkan semua kertas-kertas itu ke udara sambil kamu jalan. Begitu kan? Nanti besok kamu kembali lagi dalam persidangan itu. Ketawa selesai wanita tua ini. Wah, kalau hanya itu, dia bilang, itu bisa saja, itu gampang saja, dengan sukacita saya akan menjalaninya, dia katakan. Dan wanita muda tadi marah. Dia bilang, kenapa hukumannya hanya seperti itu? Dan hakim berkata, tunggu saja. Besoknya saudara, dengan bangganya wanita tua ini datang. Pak Hakim, saya sudah melaksanakan hukumannya, saya sudah selesai. Buat apa hakim bilang? Sorry, tunggu dulu, belum selesai. Hukumanmu sekarang, hukumanmu yang kedua adalah kamu kembali ke kota, kamu punguti kertas yang 100 lembar itu, kamu cari sampai dapat, dan kamu bawa lagi ke tempat ini. Saudara yang kasih Tuhan, wanita tua itu berkata, wah, ini sesuatu yang tidak adil. Mana mungkin saya menemukan lagi 100 lembar kertas yang sudah dibawa angin kemana, sudah diterbangkan, saya tidak tahu lagi. Dia katakan, saya tidak mungkin bisa mendapatkan itu lagi. Dan hakim mengatakan seperti ini, itulah yang kamu katakan kemarin. Bukankah omonganmu itu hanya omongan dan tidak menyakiti seseorang secara fisik? Tetapi tahukah kamu, karena perkataanmu itu sudah beredar kemana-mana sampai ke tempat-tempat yang jauh, kamu menuding orang ini sebagai penggoda. Bagaimana kamu bisa mengembalikan lagi? Kamu tidak bisa mengembalikan lagi hal tersebut. Oleh karena itu, jaga perkataanmu, kata hakim. Ya, awasilah perkataanmu, jangan perkataanmu yang mengawasi. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kita harus melihat dampak dari perkataan. Itu bisa merusak. Ya, bisa merusak hubungan antara A dan B bisa rusak hanya karena perkataan. Ya, hubungan saudara antara suami istri bisa rusak hanya perkataan. Tapi hubungan juga saudara bisa jadi harmonis hanya karena perkataan. Tergantung kita mau menggunakannya dengan cara seperti apa. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati dengan perkataan kita. Karena perkataan bisa menghancurkan, tapi bisa juga menyatukan. Tergantung kita mau pakai yang mana. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, ya, perkataan juga saudara bisa menentukan apakah kita bisa hidup atau tidak. Coba kita baca saudara di Amsal pasal 18 ayat yang ke-20. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ternyata saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, orang itu bisa lapar, bisa haus itu hanya karena mulutnya atau karena perkataannya. Ya mungkin kita berpikir, mana bisa sih
mulut ini, bibir ini bisa menentukan kita bisa kenyang atau kita bisa lapar. Ya memang saudara-saudara kalau secara harfiah ya pastilah, ya kan, kalau kita tidak masukin makanan ke mulut, ya bagaimana mungkin kita bisa kenyang. Tetapi pemahamannya saudara-saudara bisa saja saudara berbeda dari sudut pandang yang lain. Saya ambil contoh seperti ini. Kalau kita ini sales yang mau menjual sesuatu, ya seringkali saudara barang itu bisa laku terjual hanya karena kita pintar berkata-kata. Ya, kalau kita tidak pintar saudara menjelaskannya, maka saudara yang dikasih oleh Tuhan tidak mungkin barang tersebut bisa laku. Jadi kita bisa mendapatkan sesuatu saudara hanya karena perkataan kita. Bahkan seringkali saudara akhirnya kita tertipu karena perkataan orang. Oh ini baik loh, ini akhirnya kita tertarik. Hebat sekali orang itu. Dia bisa menjelaskan dengan begitu detailnya, padahal tidak seperti itu pada kenyataannya. Ya, barang ini baik. Akhirnya baru 1 minggu kita pakai, 2 minggu kita pakai sudah rusak. Ya, tapi bisa terjual saudara hanya karena pintar dia menjelaskan produknya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, hidup kita bisa seperti itu. Kita bisa meraih hasil saudara. Kita bisa mendapatkan berkat saudara hanya karena perkataan kita. Oleh karena itu saudara, kalau kita sebagai orang yang berbisnis kan, atau kalau kita sebagai orang yang berdagang, maka jujurlah dalam berdagang. Tidak usah memanipulasi segala sesuatu. Kalau memang saudara kualitasnya KW, ya bilang saja KW. Ya, seringkali saudara saya kalau temani istri saya kalau mau beli ya, seringkali kalau di toko dibilang seperti, oh ini tinggal satu-satu Pak, ya, ambil aja. Kalau hatinya ya mungkin saja dia benar, mungkin tinggal satu-satunya di sini, tapi di dalam masih ada. Nanti orang lain ambil loh Pak, saya, gua ambil aja. Dalam hati saya pintar sekali orang-orang ini ya. Dengan caranya seperti itu. Seringkali kita kan begitu, karena mau menjual sesuatu, ya kita memanipulasi. Oh ini yang terbaik loh, oh ini tinggal satu. Ya, tidak usah seperti itu. Apalagi kita orang-orang rohani, jujur saja. Ya, apa kualitasnya, jumlahnya, harganya. Ya, apalagi kalau ada orang jual Bu, boleh enggak 50.000? Ah, pokoknya aja 40 kok. Itu pokoknya aja 50. Ada pokoknya jauh lebih di bawah lagi. Nah, itu saudara yang selain Tuhan, saya seringkali begitu ya. Kalau dilihat, kalau istri saya kan namanya perempuan, katanya perempuan itu paling suka nawar-nawar. Kalau laki-laki kan kalau pergi disuruh belanja, saya kalau istri saya bilang tolong pergi belanjakan ini, saya tidak mau tawar-tawar lagi. Kalau istri saya biar cuma beda 1.000 perak, dia mau nawar-nawar terus gitu. Kalau saya kan tidak. Dan seringkali saya dengar saudara berkatanya apa? Ah, modalnya hanya sekian. Kalau hati saya, orang-orang ini memanipulasi yang sebenarnya. Nah, tapi pada kenyataannya ketika kita sudah mau jalan langsung dipanggil, bu, gak apa-apa. Saya waduh, orang-orang ini seperti itu. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kita harus jujur, ya, jujur saja apa adanya. Jangan ada apanya. Kalau A, katakan A. Kalau B, katakan B. Saya yakin juga Pak Bobi itu kalau menawarkan air kehidupan pasti jujur. Ya Pak Bobi ini menjual air kehidupan. Jadi pasti jujur. Tidak mungkin mau dimanipulasi. Oh ini, oh begini ya. Apa adanya saja, gitu kan? Tidak usah dimanipulasi. Pasti Tuhan berkati. Kalau kita memang menjadi orang yang jujur, karena seperti Pak Heri punya renungan tadi pagi, kepercayaan itu ada hal yang paling penting sekali. Kepercayaan. Kalau sudah kehilangan kepercayaan, habislah segala sesuatu. Kalau kita menawarkan sesuatu dan orang berkata, wah itu botek itu tidak benar. Bulan lalu saya ditipu, ya sudah selesai, habislah usahamu. Ya, carilah supaya kita bisa dipercaya oleh orang lain. Oleh karena itu perkataan kita itu harus jujur. Apa adanya. Kuncinya adalah kejujuran. Karena kepercayaan itu yang paling penting. Bahkan tadi katakan mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Wow, mati hidup dikuasai oleh lidah. Lidah ini penting sekali. Saya kadang saudara, ini penilaian saya aja sih.
Saya kadang kalau ke rumah sakit ya, baik kalau mau antar siapa kan, princess atau siapa ke rumah sakit, saya heran. Walaupun ditanya oleh dokter, ini sakit apa, tapi apa yang ditanya oleh dokter? Mana lidah? Ya kan, seringkali seperti itu kan? Ya, dilihat dari lidah, di center-center. Ya, lihat lidah. Saya heran, itu bisa ketahuan. Ya, penyakit seseorang mungkin dari lidah. Itu mungkin saya aja punya pengamatan. Sampai saya pernah menulis satu artikel ya tentang penyakit lidah. Ya, ternyata lidah ini adalah memiliki satu penyakit yang mematikan. Nah, kalau dia Paulus bilang lidah itu dia seperti api, itu bisa membakar. Api hanya kecil saja bisa membakar hutan yang besar. Hanya sedikit perkataan saja bisa menghancurkan segala sesuatu. Lidah itu seperti kendali kapal. Kapal besar sekali hanya dikendalikan oleh kendali kapal yang kecil sekali. Ya, seperti itu. Padahal kapalnya lebih besar. Lidah pun seperti itu. Ya, jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus berhati-hati dengan apa yang kita katakan. Mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Yang terakhir, saudara, kita lihat bahwa perkataan juga bisa menentukan apa yang akan terjadi bagi kita di masa yang akan datang. Coba kita baca di Matius pasal 12 ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan hidup. Semua perkataan kita suatu saat nanti akan dipertanggungjawabkan dalam penghakiman. Ya, kalau mungkin suatu saat nanti Tuhan akan perlihatkan kepada kita semua, kamu hari ini tanggal begini, jam begini, apa yang kamu lakukan. Nah, saudara, semua akan terbuka. Apa yang kita lakukan semua akan terbuka, dan suatu saat nanti akan dipertanggungjawabkan. Ya, jadi hanya dengan mulut kita dibenarkan kata firman Tuhan, ya, dan dengan ucapan pula kita akan dihukum. Dengan perkataan kita dibenarkan, ya, dengan perkataan pula kita akan dihukum. Oleh karena itu, saudara dikasihi Tuhan, berhati-hatilah. Karena suatu saat nanti saudara, semua yang kita katakan ini akan kita pertanggungjawabkan semua di penghakiman nanti. Jadi jangan pikir ini cuma di dunia ini saja. Ini kan cuma di masa ini saja. Suatu saat nanti semua perkataan kita, semua ucapan kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.